Shalom, selamat pagi para pendengar yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi untuk kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang terambil dari pasal yang kelima ayat yang ke-15. Kita akan sama-sama membaca. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku dalam kesesakannya. Mereka akan merindukan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini firman Tuhan berbicara tentang pertobatan. Tetapi pada pagi hari ini saya ingin memberi tema khotbah saya, hidup harus ada pertobatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, baik adik-adik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Shalom, jemaat yang dikasihi Kristus. Siapakah di antara kita yang tahu apa itu perbedaan antara penyesalan dan pertobatan? Penyesalan adalah suatu perasaan duka cita yang mendalam, yakni keadaan tanpa pengharapan atau bahkan putus asa. Penyesalan tidak menuntut kepada perubahan hidup dan iman percaya. Sedangkan pertobatan adalah duka cita menurut kehendak Allah yang menyebabkan seseorang berbalik 180 derajat dari setiap dosa yang dia lakukan dan menerima iman untuk mengalami perubahan hidup. Pertobatan bukanlah suatu pengalaman emosional semata layaknya penyesalan. Tetapi pertobatan sejati adalah suatu komitmen hidup untuk terus berjalan dan mengenal akan kebenaran hidup. Jadi, pertobatan sesungguhnya tidak hanya dapat dinilai dari rutinitas dalam menjalani ritus-ritus keagamaan saja, tetapi dilihat dari perubahan sikap hidup kita. Kesalahpahaman akan wujud pertobatan inilah yang dikehendaki, yang diberitakan oleh Hosea sebagai Nabi Allah kepada bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, atau jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel yang hidup pada masa Hosea berada di masa-masa menakutkan. Menakutkan karena apa? Masa-masa menakutkan mereka bukan karena adanya penjajahan, peperangan besar, atau karena wabah penyakit, tetapi masa-masa menakutkan akan keadaan yang sangat makmur. Kok bisa keadaan makmur dijadikan sebagai masa menakutkan? Hal ini disebabkan karena masa-masa kemakmuran yang mereka rasakan telah dinubuatkan oleh Nabi Hosea bahwa akan berakhir. Bapak Ibu boleh melihat pasal yang kelima. Memang apabila dilihat dari luar, keadaan bangsa Israel saat itu sangat makmur dan menjanjikan perekonomian dan politik terlihat tidak ada hambatan. Dengan keadaan seperti ini mereka tentunya merasa bahwa Tuhan begitu mengasihi dan melimpahkan berkat-Nya kepada mereka. Oleh karena itu mereka pun sangat menghormati Allah. Mereka mewujudkan rasa hormat itu melalui ritus-ritus keagamaan mereka dan mendirikan banyak tempat ibadah. Namun sangat disayangkan, ritus hanyalah tinggal ritus karena ternyata rasa hormat mereka kepada Allah hanyalah formalitas belaka. Selain menyembah Allah, mereka juga menyembah kepada ilah-ilah lain. Dan salah satunya yaitu Baal. Sampai menyembah Allah, mereka juga sujud menyembah Baal. Saudara bayangkan, mereka bisa menyembah Allah, tapi mereka juga bisa menyembah Allah lain atau ilah-ilah lain. Saudara, kehidupan manusia sekarang ini juga banyak masalah dalam perekonomian.
ekonomi mereka mulai morat-marit, mereka mulai mencari dukun, mencari apapun dalam kehidupan mereka. Hari ini saya katakan pertobatan itu harus ada tindakan dalam hidup saudara. Pertobatan itu harus ada realitas dalam kehidupan saudara. Bahwa kenyataan itu harus ada dalam fakta dan hidup saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, orang-orang sekarang untuk hidup dalam pertobatan itu sangat susah saudara. Mereka lebih banyak kesibukan di luar, bermain judi ayam, bermain kartu. Bahkan untuk gereja pun mereka tidak pernah beribadah. Bahkan mereka sering melihat kesalahan istri, kesalahan suami, kesalahan anak-anak, kesalahan pendeta, ataupun dalam rumah tangga pendeta punya masalah pribadi. Seringkali jemaat suka menilai mereka. Apakah itu yang dikatakan pertobatan? Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ingin saya katakan kepada saudara bahwa orang yang hidup di dalam Kristus, dia tidak bisa menilai orang lain. Dia harus ada pertobatan di dalam hidupnya, mencari Tuhan di dalam hidupnya, setia kepada Tuhan, tidak pernah menganggap remeh setiap dalam ibadah, tidak pernah mengoreksi setiap bahan-bahan khotbah yang disampaikan oleh hambanya. Apakah bahan khotbah itu bagus menyentuh dalam hatinya? Hari ini saya katakan Allah selalu melindungi firman-Nya. Kalau kita melihat Bapak Ibu atau jemaat yang dikasihi Kristus, nah melalui teks perenungan hari ini kita akan melihat bersama seperti apa penghukuman yang diberikan Allah kepada orang-orang yang tidak taat dan tidak setia kepadanya. Ada beberapa poin yang harus kita pelajari. Yang pertama, di dalam Hosea 5 ayat yang ke-15 tertulis bahwa Tuhan Allah sendiri memutuskan untuk pergi pulang, atau dengan kata lain meninggalkan mereka oleh karena murkanya. Tahap terakhir dari penghukuman ialah ketika Allah memutuskan untuk undur diri dan membiarkan umatnya di tengah-tengah problematika. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa hidup kita tanpa penyertaan Tuhan. Sudah pastilah akan kacau dan gelap. Sekalipun ukuran kesejahteraan duniawi ia peroleh, namun tidak akan ada damai yang ia rasakan. Hidup akan terasa hampa jika Tuhan tidak beserta. Namun jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun Allah murka terhadap bangsa Israel, ternyata yang harus diingatkan, Allah tidak selamanya meninggalkan mereka. Ada batas yang ditetapkan, yakni sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajah Tuhan. Murka Allah tidak berakhir. Kasih-Nya lebih kuat, namun dengan syarat, yaitu mereka harus benar-benar mengalami pertobatan. Kita lihat sekarang musim virus corona yang begitu merajalela, hampir dunia sudah merasakan. Ya, tetapi di sini firman Tuhan mengatakan Allah tidak pernah membiarkan virus ini selalu ada, tapi ada akhirnya juga yang Allah buat yang tidak pernah kita ketahui. Yang kedua, di dalam Hosea 6 ayat 1-3 merupakan suatu ungkapan penyesalan dari bangsa Israel. Ayat-ayat ini sebenarnya merupakan suatu nyanyian siara yang dipakai oleh para imam dan umat untuk hari pertobatan dan doa mereka. Hal ini bertujuan untuk menangkis serangan-serangan dan ancaman dari negeri-negeri lain. Namun apakah seruan yang mereka kumandangkan ini sungguh-sungguh? Dengan formalitas seperti itu, mereka menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan sangat murah dan gampangan. Sementara itu mengenal Tuhan yang mereka maksud ialah suatu ajakan untuk semakin rutin lagi menjalankan kegiatan-kegiatan dan aturan keagamaan yang telah ditetapkan. Hosea mengutip ungkapan ini sebagai suatu bentuk sindiran bagi bangsa Israel, dan tentunya ia menubuatkan bahwa ungkapan ini pada akhirnya akan benar-benar mereka serukan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Yang ketiga, di dalam
Hosea 6 ayat 4-6 merupakan suatu respon Allah melalui Nabi Hosea atas seruan yang diungkapkan bangsa Israel. Dikatakan bahwa kasih setia mereka kepada Allah sangat dangkal dan cepat lenyap, seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang di pagi-pagi benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap bangsa Israel pada masa lampau pun demikian. Maka dari itu Allah telah meremuk mereka dengan perantaraan nabi-nabi dan membunuh mereka dengan perkataan mulut. Ketidaksetiaan dan ketidaktaatan mereka kepada Allah selalu berakibat penghukuman bagi mereka. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita punya prinsip rohani apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini. Saya membagikan menjadi beberapa poin yang harus kita belajar bersama-sama. Pertobatan bukan hanya sekedar niat hati dan ucapan bibir. Berniat atau ingin bertobat adalah suatu awal yang baik, tetapi belum menjadi suatu pertobatan yang sesungguhnya. Akan jauh lebih baik jika kita benar-benar meninggalkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Misalnya, untuk pemuda-pemudi menjalankan studi yang malas belajar, mulai untuk meninggalkan kebiasaan itu, atau pergaulan yang merusak, tidak sesuai firman Tuhan, seks bebas, mabuk-mabukan. Mulailah untuk tinggalkan semua itu. Mulailah untuk meninggalkan kehidupan lama yang kelam dan tidak berarti itu. Atau para bapak ibu yang memiliki kebiasaan buruk, misalnya tidak gemar berhemat dan lebih suka berfoya-foya, menggosip, malas ikut persekutuan, sering ikut main judi, berpesta pora, mabok-mabok, bermain perempuan. Saya katakan pertobatan itu harus Anda lakukan. Karena apa? Hidup ini adalah kesempatan. Orang yang hidup dengan kelimpahan, yang mempunyai uang, hari ini juga ingin saya katakan, beramallah dan membagilah berkat itu. Saudara menabur hari ini, maka engkau akan menuai juga di kemudian hari. Allah mengetahui keadaan hati manusia. Merupakan kesalahpahaman bahwa bertobat adalah supaya menghindar hukuman dan agar tidak terjepit serta terhindar dari malapetaka. Bertobat bukan supaya kita diberkati, tetapi bertobat haruslah dengan sebuah kesadaran penuh bahwa kita telah melanggar hukum Allah, memberontak melawan Tuhan dan tidak layak di hadapan-Nya. Bertobatlah harus dengan kesungguh-sungguhan dan kerendahan hati, mengakui dosa-dosa dan kelemahan kita kepada Allah. Banyak orang Kristen yang salah pengertian tentang ini. Mengikuti jalan Tuhan sama sekali tidak menjamin hidup yang berkelimpahan dan makmur di dunia ini. Tapi apabila kita memperolehnya, maka itu merupakan suatu berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, agar kita menyalurkan berkat itu juga kepada orang lain. Bertobatlah dan mengikutilah jalan Tuhan. Tidak menjanjikan kemewahan dan berkat yang melimpah, tetapi Allah menjanjikan damai, penyertaan, dan hidup yang kekal. Bertobat berarti hidup sesuai dengan maksud Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah mengakui kasih setia dan pengenalan akan Allah, bukan korban sembelihan atau korban bakaran. Kasih setia menepati janji. Korban-korban sembelihan dan persembahan hanyalah sebuah lambang. Apa gunanya korban sembelihan atau persembahan tanpa kerendahan hati untuk menyenangkan Tuhan? Tidak ada gunanya. Kita memberi persembahan sebesar apapun nominalnya, jika kita memberi bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini ingin saya juga katakan bahwa pertobatan yang sejati dari setiap orang percaya, bukan saja tidak mengaku sebagai orang Kristen dan tidak mengalami pertobatan, melainkan Allah mau supaya kita mengalami pertobatan yang sejati, yaitu tinggalkan masa lalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila di dalam setiap pekerjaanmu Anda merasa bahwa kurang diberkati, marilah kita mengintrospeksi diri kita, apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan. Saya percaya
dengan adanya peristiwa virus corona ini. Kita jemaat Tuhan harus ada pertobatan. Allah mengizinkan ini masalah datang supaya kita lebih kuat dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Saya Pendeta Stefanus Kuntono STH mengucapkan terima kasih. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini kita semua diberkati. Shalom.